Sejumlah pemain Indonesia ataupun yang keturunan Indonesia berhasil membuktikan kualitas dengan mencetak gol di klub luar negeri. Nggak cuma dari pemain-pemain berdarah campuran, tapi juga banyak yang asli tanah air. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Egy Maulana Fikri. Untuk mengawali ulasan ini ada bintang FK Senica yakni Egy Maulana Fikri. Egy mencetak golnya pada pertandingan Liga Slovakia melawan MSK Žilina pada bulan November yang lalu. Gak cuma satu gol, Egy bahkan mencetak 2 gol sekaligus. Egy menceploskan gol pertamanya pada menit ke-16. Saat itu tembakan Egy sempat menghantam tubuh pemain Žilina. Beruntung bola masih bisa dikuasai Egy yang berikutnya langsung diceploskan ke gawang Žilina. Sementara gol kedua Egy dicetak pada menit ke-68. Berawal dari kesalahan pemain Žilina, Egy berhasil merebut bola dan melepaskan tembakan yang menjebol gawang Žilina. Menariknya, brace ini langsung membuat nama Egy melejit. Egy disejajarkan dengan Takehiro Tomiyasu dan masuk jajaran pemain terbaik Asia di Liga Eropa. Selain itu, Egy juga meraih penghargaan gol terbaik Liga Slovakia edisi bulan tersebut. Sandy Walsh. Berikutnya ada pemain keturunan Indonesia yang berharap dinaturalisasi, yakni Sandy Walsh. Sandy Walsh yang membela KV Mechelen mencetak golnya di pertandingan Liga Belgia menghadapi Standard Liège. Saat itu rekan satu tim Sandy Walsh, William Togui, merilis tembakan yang berhasil diobok-obok oleh kiper Standard Liège, Arnold Bodart. Beruntungnya bola muntahan tersebut mengarah tepat ke arah Sandy Walsh. Setelah mengontrol bola, Sandy Walsh langsung merilis tembakan mendatar dan menjebol gawang Bodart. Setelah mencetak golnya, Sandy Walsh langsung berteriak kencang dan mengatakan yes. Evan Dimas. Selanjutnya ada gelandang kenamaan yakni Evan Dimas Darmono. Evan Dimas yang membela Selangor FA mencetak golnya pada Piala FA Malaysia melawan Terengganu. Pada laga tersebut Evan Dimas mencetak golnya pada menit ke-62. Berawal dari tendangan bebas, Evan Dimas berada di posisi yang tepat dan berhasil menyundul bola ke gawang Terengganu. Gol tersebut membantu Selangor FA untuk memenangkan laga dengan skor 3-1. Selain itu, Evan Dimas yang tampil sebagai starter juga mendapatkan apresiasi dari sang pelatih, Naz Liasmi Nasir. Ali Syahrian Tempo. Kemudian ada pemain keturunan Indonesia yakni Ali Syahrian Tampo. Ali Tampo yang bermain untuk Al Gharafa mencetak golnya pada final Liga Qatar U19 menghadapi Al Sadd. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Al Gharafa dan Al Sadd tampil sengit dengan mencetak masing-masing 1 gol. Skor imbang tersebut bahkan bertahan sampai masa injury time. Beruntung Ali Tampo sukses menjebol gawang Al Sadd dan mengubah skor menjadi 2-1. Saat itu Ali Tampo juga ditemani oleh sang ayah Mustafa Ibrahim yang merupakan warga Aceh. Stefano Lillipali. Berikutnya ada pemain tim nasional Indonesia Stefano Lillipali. Saat Lillipali belum dinaturalisasi dan membela SC Kambur, dia berhasil mencetak golnya pada pertandingan Liga Jupiler menghadapi Asiles 29. Bertanding di markas Asiles, Lillipali mencetak golnya pada menit ke-81. Berawal dari umpan mendatar dari sayap kanan, Lillipali mengontrol bola dan langsung melepaskan tembakan voli. Tembakan itu pun meluncur deras dan bersarang di pojok kiri atas gawang Asiles 29. Gol dari Lillipali tersebut membantu Kambur memenangkan laga dengan skor 3-0. Selain mencetak gol ke gawang Asiles, Lillipali juga pernah menjebol gawang FC OSS dan NAC Breda. Andik Firmansyah.
Selanjutnya ada pemain Indonesia Andik Firmansyah. Andik yang saat itu membela Selangor FA mencetak golnya pada pertandingan Liga Super Malaysia menghadapi Johor Darul Ta'zim. Saat itu Andik merilis tembakan dari luar kotak penalti dan mengarah ke pojok kanan bawah gawang Johor Darul Ta'zim. Tembakan tersebut juga meluncur deras dan gagal diantisipasi oleh Farisal Marilas. Gol itu pun berhasil membuat seluruh penonton stadion Shah Alam terkejut. Pasalnya Andik menjebol gawang GDT saat laga baru berjalan 23 detik. Gol tersebut jadi salah satu gol tercepat yang pernah dicetak oleh Selangor FA. Akan tetapi gol Andik Firmansyah masih kalah cepat dari Safi Sali. Saat itu Safi Sali mencetak gol ke gawang Polis di Raja Malaysia FC yang tercipta dalam 11 detik saja. Jack Brown. Kemudian ada pemain keturunan Indonesia yakni Jack Brown. Jack Brown yang tampil bersama Lincoln FC U18 mencetak golnya pada laga IFL Youth Alliance U18 ke gawang Scunthorpe United. Nggak cuma mencetak 1 gol, Jack Brown bahkan mencetak 2 gol serta 2 assist. Sumbangan Jack Brown tersebut membawa Lincoln City FC menang telak dengan skor 6-2. Saat itu Jack Brown juga didampingi oleh sang ibu yang bernama Indah. Dalam wawancaranya, Indah menyebut kalau Jack Brown mendapatkan apresiasi dari pelatih Lincoln FC U18, Tom Shaw. Fahri Agri. Berikutnya ada striker asli Indonesia yakni Fahri Agri. Mantan pemain Persija Jakarta ini mencetak golnya saat membela Al Masaimer melawan Muaitar SC di kompetisi Emir Cup. Bertanding di Stadion Hamad bin Khalifa, Fahri Agri berhasil mencetak gol kelas dunia. Berawal dari bola liar sepak pojok, Fahri langsung melepaskan sepakan indah dari luar kotak penalti. Sepakan tersebut meluncur keras dan gagal dihadang oleh kiper Muaitar SC. Gol tersebut membuat Fahri banjir pujian termasuk dari pemain Persija Ismet Sofyan. Riku Matsuda. Selanjutnya ada pemain keturunan Indonesia yakni Riku Matsuda. Riku yang tampil bersama Cerezo Osaka mencetak golnya ke gawang Kashima Antlers. Terlepas dari gol tersebut, Riku sudah jadi andalan di Cerezo Osaka. Riku bahkan membawa Cerezo Osaka untuk lolos ke final J-League EBC Levain Cup. Sebagai informasi, Riku dilahirkan dari ayah berdarah Indonesia dan ibu yang berdarah Jepang. Selain itu, Riku juga punya saudara bernama Riki Matsuda yang juga tampil membela Cerezo Osaka. Khalid Mustafa. Nama terakhir dalam ulasan ini ada pemain keturunan Indonesia yakni Khalid Mustafa. Khalid pernah menggemparkan dunia maya lewat gol spektakulernya. Khalid yang membela Al Duhai U19 mencetak gol spektakulernya ke gawang Qatar SC U19 pada laga semifinal Piala Golden Box. Gol tersebut membantu Al Duhail unggul dengan skor 2-1. Sayangnya pada laga finalnya Khalid gagal membawa Al Duhail keluar sebagai juara. Saat itu mereka harus mengakui keunggulan dari Al Sadd U19 dengan skor 1-2. Witan Sulaiman. Sejak bergabung ke FK Senika, Witan Sulaiman tampil gacor dengan mencetak sejumlah gol. Gol pertama Witan dicetak pada laga uji coba menghadapi GKS Jaster Zebi. Saat itu Witan mencetak gol tersebut pada menit ke-14 pertandingan. Gol Witan berikutnya berhasil dicetak pada babak 16 besar Piala Slovakia menghadapi SK Sasova. Saat itu Witan berhasil mencetak gol tersebut pada menit ke-4. Kepuasan Witan juga berlanjut pada babak perempat final menghadapi Pohroni. Witan berhasil menjadi aktor kemenangan dengan mencetak gol di menit ke-86. Sementara di laga terbarunya menghadapi Zlate Moravce, lagi-lagi bomber timnas Indonesia ini juga mencetak gol pada menit ke-83. Itulah gol pemain Indonesia dan pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Bagaimana menurutmu, siapa gol yang paling berkelas? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.